Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Fadila, NPM saya 210665240. Di video essay ini saya akan menjelaskan mengenai sepak terjang perjanjian Renville dan dampaknya terhadap kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1947 sampai 1948. Latar belakang periode 1945 sampai 1949 di Indonesia merupakan periode yang sangat menentukan dalam sejarah hubungan Indonesia dan Belanda. Zaman ini disebut sebagai zaman perang kemerdekaan, di mana Indonesia berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih pada 17 Agustus 1945. Kedua negara ini telah melakukan berbagai perundingan demi menyelesaikan sengketa yang tak kunjung selesai ini. Dari konferensi Hoek-Veluwe, perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-Royen, hingga konferensi Meja Bundar. Permasalahan inti dari perundingan-perundingan ini adalah keengganan pihak Belanda untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang berdiri sendiri, bukan sebatas negara bagian. Awal mula dan berjalannya perundingan Renville. Dalam buku M. Sabir, yaitu Politik Bebas Aktif, ia berpendapat bahwa citra di balik perjanjian ini yang sempat tercoreng karena dinilai banyak merugikan pihak Indonesia perlu disorot kembali agar dapat diberikan penilaian yang lebih adil dan positif. Menurut Ide Anak Agung, Gede Agung, dalam bukunya yaitu Renville, Als Kernpunt in the Nederlands Indonesisch Onderhandelingen. Dengan langkah agresi yang diambil Belanda ini, Indonesia secara sepihak telah menghilangkan gejatan senjata yang ada di antara kedua negara ini, dan menganggap Indonesia sudah tidak terikat dengan perjanjian Linggarjati. Salah satu langkah yang diambil oleh Komisi Jasa-Jasa Baik adalah dengan dikeluarkannya pesan Natal, yang diberikan usul-usul baru dan merumuskan 4 asas-asas pokok politik yang menjadi nilai fundamental dalam perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian Linggarjati. Melalui pesan Natal ini, dapat dilihat niat baik dan pengertian yang diberikan oleh Komisi Jasa-Jasa Baik terhadap penyelesaian sengketa ini. Selain itu, kita juga dapat melihat perbedaan antara waktu damai mengenai dilaksanakannya penghentian tembak-menembak dan kebijakan mengenai gencatan senjata yang berusaha disampaikan oleh Komisi. Belanda mengancam bahwa apabila perundingan ini tidak menemukan titik terang, maka Belanda akan bertindak sesuai keinginannya. Akhirnya pada tanggal 17 Januari 1948, perjanjian Renville ditandatangani dengan isi yaitu: 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujunya adanya garis demarkasi antara wilayah RI dan daerah penduduk Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongannya di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Selanjutnya, respon masyarakat Belanda melalui surat kabar dalam skripsi yang ditulis Julian Snellens yang berjudul Politik in the Krans the Reactive in Kranten omtrent the Renville Overeenkomst. Dijelaskan reaksi dari masyarakat Belanda dari dibuatnya perjanjian Renville dan peristiwa yang timbul setelahnya yang muncul di berbagai surat kabar Belanda. Surat kabar yang dicantum dalam pembahasan ini adalah Volkskrans, Trouw, Het Parool, dan The Waarheid. Mengenai perundingan Renville, berbagai surat kabar ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam posisi yang mereka ambil. Pendapat bahwa Indonesia harus mendapatkan kemerdekaan mereka sepenuhnya itu diyakini oleh Het Parool dan De Waarheid. Sebaliknya, pendapat bahwa Indonesia harus tetap berada di status negara jajahan itu diyakini oleh Trouw dan Volkskrant. Kedua surat kabar ini mendukung penuh pemerintahan Belanda dalam berjalannya perundingan Renville. Keselarasan dalam berpendapat yang diambil oleh keempat surat kabar ini adalah mereka berpendapat bahwa kerusuhan internal yang ada di Indonesia ini menjadikan sebuah urgensi bagi pemerintah Belanda untuk mengintervensi negara tersebut. Snellens 2002-37. Dampak dan kesulitan setelah sahnya perjanjian Renville. Perundingan Renville dinilai sebagai cobaan yang berat bagi politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia, terutama dengan sikap Belanda yang cenderung menekan Indonesia menggunakan segala cara
dan dari berbagai sudut yaitu militer, politik, dan ekonomi. Dokumen salah satu perjanjian Renville yang berbentuk perjanjian gencatan senjata ini menetapkan kesediaan RI untuk menerima keberadaan garis Van Mook yang menggambarkan perbatasan antara wilayah milik Belanda dan Indonesia. Garis ini dinilai merugikan bagi pihak Indonesia karena wilayah kedaulatan RI menjadi semakin sempit. Sejarawan Anthony Wright juga berpendapat dalam bukunya yaitu The Indonesian National Revolution 1945-1950 atau 1974 bahwa keberadaan garis ini merupakan bentuk hinaan terhadap Indonesia karena wilayah RI semakin mengecil. Berbagai faktor yang mempersulit keadaan Indonesia setelah ditandatanganinya perjanjian ini tentu menjadi penanda sejarah bahwa telah terjadi kegagalan dalam perjanjian Renville. Namun demikian terdapat dampak positif yang ditimbulkan melalui perjanjian ini yaitu membuka pintu perundingan-perundingan selanjutnya yang berakhir di Konferensi Meja Mudar. Sebagai titik kedaulatan Republik Indonesia, selain itu perjanjian ini menaruh perhatian kepada Indonesia di dunia internasional. Kesimpulan, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan perjanjian Renville ini memiliki dampak yang cukup signifikan dalam perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan secara berdaulat. Dalam perjalanannya, perundingan ini dinilai sebagai perundingan yang cukup alot karena memakan waktu yang lama dan bertele-tele. Sampai akhirnya pada tanggal 26 Desember 1947, delegasi Belanda mengirimkan sebuah memorandum panjang kepada komite yang menguraikan posisinya mengenai Respon yang ada di masyarakat Republik mengenai perjanjian ini bermacam-macam. Ada pihak yang pro dan kontra, sama halnya respon masyarakat di Belanda terutama digambarkan melalui surat kabar yang ada di negeri tersebut seperti Volkskrant, Trouw, Het Parool, dan Waarheid. Surat kabar ini memiliki respon yang berbeda-beda. Memiliki pihak pro pemerintah Belanda cenderung mendukung keberlangsungan kolonialisme di Hindia Belanda dan pihak kontra mendukung kemerdekaan berdaulat bagi negara tersebut, namun kritik tetap ditunjukkan kepada kedua negara ini, tergantung permasalahan yang sedang ada pada saat itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dankjewel, meneer.